Kamu lebih mempercayai Deddy Kobuzer atau Mahfud MD? Nah ini mohon maaf saya nggak bermaksud untuk ngomongin siapapun, tapi ini karena saya mengalami sendiri. Jadi salah satu yang gue tonton tuh podcast lu, bocor halusnya Tempo, karena kan gue pengen tahu juga betul apa nih berbagai perspektif ya. Nah gue tuh suka banget nonton bocor halusnya Tempo. Ini jujur, ini gue nggak ngomongin sama siapa-siapa karena gue baru nontonnya kemarin, yang paling baru. Dan selama ini gue pikir nih jago banget dia bisa dapetin bocoran-bocoran begini dari mana. Sampai kemarin jadi ada yang cewek itu ngomong bahwa Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi 2 kali pada saat yang pemilu nusuk, sebelum dia ke Kertanegara dan setelah dia dari Istora dipanggil lagi, ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Karena dari Istora itu Pak Prabowo itu kembali ke kapan? Oh, lu tahu persis ya? Ada gua sampai tidur. Betul. Jadi nggak ada itu cerita. Betul. Nah, jadi kalau kayak begitu artinya apa yang beredar di sini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya, bisa diacak-acak dong. Iya dong. Jadi jangankan netizen jurnalisme istilahnya, bahkan jurnal boleh Pak Sapri ya. Nah tiba-tiba 13 September itu Bocor Halus bercerita podcast Bocor Halus Bocor Halus Tempo ya. Bercerita bahwa Pak Mahfud sudah dihubungi tapi tidak memberi jawaban. Saya kaget, tahu dari mana ini? Gitu kan? Tahu dari mana ini? Karena ini benar, saya dihubungi tapi saya berkomitmen untuk tidak membicarakan itu dengan siapa. Kok bisa tahu nih Bocor Halus? Ini halus betul maksudnya, yang tahu kan hanya saya bersama pihak yang jenderal yang menghubungi saya. Jenderal ya? Iya. Oke, jenderal. Sangat senior gitu. Jadi betul tanggal 9 September itu saya tanggal 8 September malam itu ditelepon. Ya. Bukan tanggal 7. 7 September? Iya, 7 September malam saya ditelepon. Oh, berarti malam menjelang pelantikan. Menjelang pengumuman reshuffle. Saya ditelepon. Pak Mahfud di Jogja, di Jakarta? Di mana? Saya di Jogja. Ke sini katanya. Oleh Sang Jenderal. Oleh Sang Jenderal. Ke sini saya dapat. Saya di Jogja, Pak. Saya besok kuliah dulu, saya bilang. Lalu terus kapan pulang? Saya bilang besok lusa pulangnya, gitu. Nah, tanggal 8 saya tetap di Jogja, tapi sorenya ke sini, baru tanggal 9 ketemu. Ini Pak Mahfud cerita karena udah lewat masalahnya. Ya, karena sudah lewat. Okay. Dia bilang begini, Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud. Kata jenderal senior ini? Iya. Saya tidak perlu sebut jenderalnya, tapi yakinlah karena Bocor Halus. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Saya tahu dari orang yang tahu. Kamu ini halus betul, saya bilang. Iya. Jadi kalau mau tanya ke Bocor Halus saja siapa jenderal. Iya. Terus saya bilang, saya tidak jawab. Ketika apakah Pak Mahfud mau ke situ, gitu. Saya tidak jawab karena apa? Karena begini, saya dulu kan sudah menyatakan komitmen. Standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak. Itu standar etik Saya sudah diumumkan tanggal 22 April ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya, Bapak mau masuk enggak? Ini standar etik. Iya. Etikanya itu yang menang, yang berkeringat.